Apa itu modul ajar dan bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menyusunnya? Simak penjelasan selengkapnya dalam video berikut ini dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya sampai akhir karena video ini sepertinya akan sedikit lebih panjang daripada video biasanya, dan di akhir kita akan langsung memberikan contohnya seperti apa yang dinamakan dengan modul ajar. Baik, selamat datang Bapak Ibu semua, teman-teman semua, mungkin yang baru masuk dalam channel kami di Guru Berilmu ini. Selamat datang kami ucapkan. Semoga video-video yang kami share di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah, penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka sudah semakin sering kita dengar begitu ya akhir-akhir ini. Maka mungkin sekolah kita saat ini sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ada yang dinamakan dengan modul ajar, Bapak Ibu. Apa yang dinamakan dengan modul ajar ini? Apa yang disebut dengan modul ajar begitu ya? Apa sih, seperti apa bentuknya begitu ya modul ajar ini? Jadi modul ajar ini adalah sebuah rencana pembelajaran ya. Rencana pembelajaran yang digunakan atau yang dirancang untuk memandu guru untuk melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Jadi ini mungkin mirip seperti RPP yang biasanya kita buat gitu ya. Ini kita gunakan untuk memandu kita membuat rancangan agar proses pembelajaran kita bisa lebih urut, bisa lebih tertata begitu ya. Dengan demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi untuk modul ajar ini disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dan juga pasti tujuannya adalah langsung diambil dari TP, tujuan pembelajaran yang kita analisis dari CP sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa cek video kami sebelumnya tentang pembahasan CP, TP, dan ATP. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, jika boleh kita runtutkan kembali ke bawah begitu ya. Jadi mulai CP, lalu kita analisis bentuknya, kita analisis CP yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi tujuan pembelajaran. Setelah itu kita susun dari tujuan pembelajaran itu alur tujuan pembelajarannya sehingga bisa tercapai dalam satu fase itu. Lalu kita susun lagi di bawahnya modul ajar. Jadi runtutannya dari CP, TP, ATP lalu modul ajar begitu ya. Nah, sehingga nanti bisa lebih tertata begitu ya, bisa lebih runtut proses pembelajaran kita. Nah, tapi apakah itu membuat kita menjadi lebih sulit gitu ya? Kok sulit banget sih, mau mengajar saja banyak banget yang harus dilakukan gitu ya, banyak banget yang harus disusun. Bukannya tambah sulit ya gitu ya? Jawaban ini mungkin bisa iya, tapi bisa juga tidak gitu ya. Tergantung kita seperti apa menyikapinya. Contoh nih ya Bapak Ibu ya, ketika kita ingin pergi liburan, misalkan kita ingin pergi liburan ke pantai misalkan. Wah, ini kan di pantai kan banyak orang gitu ya. Nah, kita kan harus menyusun ya perjalanan kita, nanti kita ke pantai yang mana, lalu nanti kita bertemu siapa saja, mengajak siapa saja dalam perjalanan itu, lalu apa saja yang harus disiapkan, bekal apa saja yang harus dibawa, belum lagi nanti jadwal perjalanan kita itu, misalkan jam sekian kita sampai di sini melakukan sarapan misalkan ya, lalu nanti jam 10 kita sampai di sini, nanti kita beli es untuk menyegarkan diri gitu kan ya. Nanti jam 2, jam 1 misalkan gitu ya. Nanti kita makan siang di sini, nanti akhirnya sampai sore nanti kita baru tiba di pantai menyaksikan sunset ya. Sunset yang begitu indahnya. Nah, ini kan perlu perencanaan gitu ya. Liburan saja perlu perencanaan gitu ya. Liburan saja perlu perencanaan. Kalau nggak ada perencanaannya, ya kita sulit mengkondisikan, apalagi kalau kita perginya berombongan gitu ya. Berombongan artinya tidak sendiri. Karena kita di sekolah kan kita rombongan nih ya, satu kelas gitu ya. Nah, ini kan perlu dibuat rencana sehingga proses yang kita lakukan bisa lebih tertata. Nah, jadi tujuannya disusunnya modul ajar ini adalah untuk membantu kita agar proses pembelajaran kita bisa lebih mudah gitu ya.
memang di awal setiap perubahan di awal pasti ada imunitas gitu ya, ada sesuatu yang mungkin berat rasanya. Tapi kami meyakini bahwa modul ajar ini adalah sesuatu yang nantinya akan memudahkan kita semua sebagai seorang pengajar begitu ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya ini ya. Apa bedanya modul ajar dan RPP? Wah, ini silakan bagi teman-teman yang mau menjawab bisa dituliskan di kolom chat di bawah ini. Silahkan ditulis gitu ya. Kira-kira apa sih bedanya gitu ya modul ajar dan RPP? Nah, Bapak Ibu semua, sembari saya jelaskan sedikit mungkin ya. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa mencari literatur yang lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau di modul ajar ini ada beberapa pembedanya di sini ya. Ini bisa dilihat di dalam tabel ini. Kalau RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa kita susun itu terdiri dari tujuan pembelajaran, lalu ada langkah-langkahnya, lalu ada asesmennya, betul kan ya? Jadi ada tiga itu yang menjadi komponen utamanya. Nah, kalau di modul ajar, komponen utamanya itu ada minimum itu ada 5 Bapak Ibu ya. Nah, jadi lebih rinci ketika Bapak Ibu semua menyusun modul ajar. Mulai dari tujuan pembelajarannya, lalu langkah-langkahnya, lalu rencana asesmennya, lalu rencana asesmen akhir. Jadi ada 2 rencana asesmen di dalam modul ajar ini. Jadi ada 2 rencana asesmen. Yang pertama ada asesmen awal dan ada asesmen akhir. Nah, ini yang jadi pembedanya begitu ya. Nah, lalu ada media pembelajaran yang digunakan. Nah, itu misalkan bahan bacaan, lalu ada video mungkin ya. Nah, itu bisa langsung disusun di sana gitu ya. Sehingga prosesnya bisa lebih tertata gitu ya, lebih siap, lebih prepare kita dalam masuk ke dalam proses pembelajaran itu. Oke, sudah bisa melihat kira-kira poin pembeda utamanya di mana? Kalau boleh saya jelaskan sedikit gitu ya. Kalau boleh saya rangkumkan sedikit, kalau menurut saya, menurut kami poin utama pembedanya adalah ada 3 poin. Yang pertama dari sisi tujuannya harus, kalau sekarang di modul ajar harus sesuai dengan TP yang kita analisis dari CP yang diberikan oleh pemerintah. Jadi harus sesuai dengan CP dan ATP-nya, CP dan TP-nya begitu ya. Lalu yang kedua harus sesuai dengan langkah-langkah proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, yaitu langkah-langkah proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang ketiga, pembeda utamanya adalah di asesmennya. Ada asesmen awal dan ada asesmen akhir. Nah, jadi ini kunci-kunci atau poin-poin pembeda utamanya ya. Lalu apa komponen-komponen yang lebih lengkap ketika kita berbicara tentang modul ajar ini gitu ya. Kalau kita mau menyusun, kita harus tahu komponennya apa saja nih. Nah, ini komponen yang lebih lengkap untuk sebuah modul ajar adalah terdiri dari 3 gitu ya. Informasi umum, komponen inti, lalu ada lampiran. Nah, di sini ada dari identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang ingin dikaitkan gitu ya, sarana prasarana, itu dari informasi umum. Lalu untuk komponen inti ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, lalu ada pertanyaan pemantik. Nah, ini ada contohnya nih pertanyaan pemantik. Nanti kita tampilkan ya untuk pertanyaan pemantik. Jadi terus yang ketiga ada lampiran. Jadi ada lembar kerja, ada lembar pengayaan, ada bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka dan lain-lain yang kaitannya dengan lampiran gitu ya. Baik Bapak Ibu semua. Nah, ini kan sudah terbayang ya sebuah modul ajar itu seperti apa begitu. Nah, ini ada contoh pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu semua yang mungkin bisa digunakan, bisa diaplikasi. Yang pertama ada bagaimana agar perhatian peserta didik tentunya ya senantiasa fokus dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran. Nah, gimana nih caranya gitu ya. Nah, ini kan menarik gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik akan membantu setiap individu atau peserta didik memahami pembelajaran. Gimana caranya? Lalu yang ketiga,
Ini saya bacakan ya. Bagaimana saya akan mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi, mempelajari lagi, memperbaiki dan berpikir ulang tentang konsep atau materi pelajaran yang telah mereka pelajari. Nah, ini mendorong gitu ya. Sehingga seorang guru itu posisinya adalah sebagai seorang fasilitator gitu ya, mendorong, menguatkan siswa kita atau peserta didik kita agar bisa dapat konsep yang lebih baik lagi. Nah, oke, Bapak Ibu semua. Jadi ada 3 hal tadi ya yang menjadi pembeda utama, mulai dari tujuan pembelajaran, proses pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmennya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya menyusunnya gitu ya? Bagaimana caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu kalau proses pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Lalu seperti apa nanti cara menilainya kalau prosesnya berbeda gitu ya? Ini beberapa teman-teman guru ada yang bertanya seperti itu kepada kami. Nah, Bapak Ibu semua, untuk membedakan proses dari pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dari 3 gitu ya. Untuk pemetaan awalnya, dari mulai pemetaan dari sisi kesiapan pesertanya, readiness-nya, kesiapannya, terus ada minat dan ada profil belajar. Nah, jadi ada 3 ini. Nah, 3 ini yang menjadi pembedanya untuk di proses asesmen awalnya. Kapan dilakukan asesmen awal? Bisa awal ketika siswa awal tahun begitu ya, awal semester, atau awal ketika kita ingin memulai sebuah pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan asesmen awal. Nah, setelah kita melakukan asesmen awal, setelah tahu bagaimana minat, bagaimana kesiapan peserta didik kita, lalu bagaimana profil belajarnya, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajarannya, gimana caranya melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu kan ya. Nah, kalau di kami Bapak Ibu semua ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Pertama, strategi konten, strategi produk, dan strategi proses. Nah, ini tentu tidak kami jelaskan lebih dalam gitu ya, karena perlu waktu yang panjang nih kalau untuk menjelaskan itu semua gitu ya. Jadi agak panjang waktunya. Nah, kalau kita bahas di sini nanti videonya terlalu panjang, karena kita fokus di sini bagaimana cara menyusun modul ajar. Nah, oke. Dan poin yang paling sering jadi pertanyaan dan poin yang mungkin krusial gitu ya dalam pembuatan modul ajar ini adalah pembuatan assessment. Kalau prosesnya berbeda, lalu bagaimana cara assessmentnya gitu kan ya? Bagaimana cara assessmentnya? Yang dilakukan berbeda, kok mau di assessment? Gimana? Berarti nggak bisa lagi dong menggunakan assessment yang sebelumnya gitu ya, seperti ujian ulangan harian gitu-gitu ya. Jadi di Bapak Ibu di sini di proses di proses dalam pembuatan modul ajar ini itu ada 2 jenis assessment. 2 jenis assessment yang bisa kita gunakan, assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment formatif itu adalah sebuah assessment yang kita lakukan untuk bisa memberikan feedback kembali dalam proses pembelajaran. Contoh, tentang yang tadi yang di awal tuh ya, yang dari mulai kesiapan belajar, minat belajar, lalu profil belajar siswa. Nah, itu kita lakukan, kita ukur dengan yang namanya assessment formatif. Karena tujuannya setelah kita mengetahui itu, kita bisa menyesuaikan proses pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, tapi kalau assessment sumatif, nah itu lebih mengukur kepada ketercapaian CP atau ketercapaian TP yang sudah kita tetapkan. Oke, bisa dipahami ya mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ada assessment formatif dan sumatif. Oke, kita jelaskan lebih detail nih. Untuk yang assessment formatif itu penilaian atau assessment yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini langsung dapat feedback gitu ya kitanya ya.
Lalu asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya, untuk pemetaan awal, nah itu pakai asesmen formatif. Lalu hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Oke. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya untuk asesmen formatif. Nah, ini kita punya sedikit contoh untuk asesmen formatif Bapak Ibu ya. Jadi ini dia contohnya. Nah, yang pertama, pendidik mulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi memulai sebuah pembelajaran dengan proses pertanyaan begitu ya. Lalu yang kedua, pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari. Nah, ini mengakhiri kegiatan dengan menuliskan 3 hal yang baru mereka pelajari gitu ya. Nah, ini contoh untuk asesmen formatif. Jadi kita kan sudah tahu tuh nanti kalau mereka sudah menuliskan, oh ternyata mereka menangkapnya cuman sampai di sini gitu. Oh berarti ada yang miss nih. Di mana mereka missnya? Oh ternyata mereka miss ketika materi ini. Materi ini disampaikan ketika kita polanya seperti ini. Oh, nah ini kan bisa langsung jadi perbaikan di proses pembelajaran kita ke depannya. Nah ini yang dinamakan dengan asesmen formatif. Lalu yang sumatif seperti apa? Nah yang sumatif ini sama seperti yang biasanya kita lakukan begitu ya, kurang lebih sama gitu ya. Nah menilai capaian tujuan pembelajaran atau CP dari peserta didik atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, oke. Nah, dari sini kan Bapak Ibu semua sudah mulai memahami begitu ya. Bagaimana proses assessment yang bisa dilakukan di dalam modul ajar kita ini. Nah, oke Bapak Ibu semua. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi nih kayaknya ya. Kita akan membahas bagaimana contoh real dari sebuah modul ajar gitu ya, dari mulai penyusunan tujuannya, lalu penentuan langkah-langkahnya sampai ke asesmennya tuh gimana sih bentuknya. Ini dia. Nanti bisa di screenshot ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang penting nanti bisa di screenshot, atau mungkin video ini bisa di-download sehingga bisa diputar gitu ya, atau di-share ke teman-teman yang lain. Nah, ini dia contohnya. Ini ada satu contoh modul ajar IPAS ya, modul ajar IPAS. Nah, di modul ajar IPAS ini kelas 4 SD, fase B ya, berarti ya, kalau kelas 4 ya, fase B. Nah, ini modul ajar yang disusun langsung untuk satu materi esensial gitu ya, materi pokoknya begitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada cuplikan CP-nya. Jadi ini CP dari materi IPAS ya. Modul ajar IPAS ini memang CP-nya ada dua, ada karakteristiknya, ada keterampilan proses dan ada pemahaman sains ya. Oke. Nah, ini tahapan. Nah, ini tapi tidak, sebenarnya kalau di modul ajar tidak perlu membuat ini. Ini hanya digunakan atau ditampilkan agar Bapak Ibu semua bisa lebih memahami begitu ya. Dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5. Jadi satu materi esensial ini dibagi ke dalam 5 pertemuan. Nah, ini dia untuk informasi umumnya ya. Jadi ada fase capaian pembelajarannya, CP-nya fase B gitu ya. Lalu jumlah CP-nya, jumlah JP-nya itu 10 JP kali 5 kali tatap muka. Mode belajarnya ini daring. Nah, ini bisa diganti daring atau tatap muka gitu ya. Nah, terus ada tujuan pembelajarannya. Apa nih yang jadi tujuan pembelajaran? Lalu dimensinya. Nah, bagaimana caranya membuat dimensi profil pelajar Pancasilanya? Mengaitkannya gimana? Kan ada poin-poinnya tuh ya di profil pelajar Pancasila ya. Ada bernilai kritis, ada mandiri, ada kreatif. Nah, ini masuk ke yang mana gitu ya kan? Ada poin-poinnya itu. Lalu pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang harus dimiliki sebelumnya. Nah, ini konsep wujud benda dan perubahannya, ragam batang alam, keterampilan proses dan lain-lain.
Ini pemahaman bermaknanya, lalu ada rencana asesmennya. Nah, ini kan ada dua kan ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, setelah itu kita rencanakan asesmennya. Nah, ini kan menceritakan perjalanan air. Lalu ini memiliki keterampilan proses saat merancang dan membuat penjernihan air. Teknik asesmennya observasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu semua bisa kulik lagi ya teknik-teknik asesmennya dan alat ukurnya, bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan lembar pengamatan gitu ya. Nah, ini untuk yang asesmen sumatif. Nah, ini merancang percobaan. Nah, ini project ya. Merancang berarti kan project, merancang percobaan untuk menjernihkan air dan menjelaskan aktivitas manusia yang memberikan pengaruh pada daur air. Oke, nah ini metode pengajarannya ada observasi, penyelidikan, diskusi, percobaan, dan presentasi. Oke, nah ini pertemuan pertama. Nah, tadi itu informasi umum, terus ini masuk ke langkah-langkah ya di pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama itu ini rangkuman materinya. Lalu ada pertanyaan pemantik, apa fungsi air untuk kehidupanmu? Kemana air di bumi mengalir? Apakah air di bumi dapat habis? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu kan ya, untuk memantik ya, pemantiknya. Lalu ada indikator keberhasilannya. Ini ada 4 indikator keberhasilan, sarana dan prasarana, rincian kegiatan. Nah, ini rincian kegiatan ini langkah-langkahnya ya. Tentu ini nanti bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi. Ada pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Oke, nah itu lalu ada aktivitas. Nah, ini project ya, project untuk pertemuan pertama, mengamati air di sekitarku. Nah, ini ada rubriknya. Oke, nah ini kegiatan kedua. Nah, ini kegiatan kedua ini pengamatan juga ya. Ini ada membuat video. Nah, kamu dapat membuatnya dalam bentuk gambar, peta, video, lagu, atau media lain yang diminati selama dapat menjelaskan. Nah, ini ada 4 hal ini. Nah, ini kan project juga ya. Oke, itu untuk yang pertemuan pertama. Lalu asesmennya seperti apa? Nah, ini asesmennya ya Bapak Ibu ya. Asesmen ini lebih melakukan asesmen melalui pendekatan yang kedua berarti ya. Kan ada 2 pendekatan asesmen ya. Oke, sebentar. Ini masuk ke pendekatan yang menggunakan rubrik begitu ya, sehingga bisa dilihat gitu ya. Peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap gitu ya, misalkan begitu ya. Nah, ini kan ada mahir, cakap, layak, dan berkembang. Oke. Lalu masuk ke pertemuan kedua, terus sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, ini contoh dari sebuah modul ajar ya Bapak Ibu yang disusun langsung jadi satu. Nah, ini glosarium, ada referensinya di akhir ya tadi ya. Refleksi guru dan lain-lain, lembar refleksi. Oke. Nah, ini jadi langsung disusun berdasarkan dengan materi esensial, materi pokok gitu ya dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, jika Bapak Ibu semua ingin mendalami tentang proses penerapan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka ini, terutama dalam hal ini gitu ya, tadi penyusunan modul ajar, kita sangat terbuka untuk berkolaborasi, untuk bisa mendampingi Bapak Ibu semua dalam proses penerapan IKM ini. Silahkan bergabung di membership guruberimu.id. Kita akan sharing selama 1 bulan. Kita ada 2 kali pertemuan. Satu pertemuannya 2 hari, gitu ya, Sabtu dan Minggu. Itu selama kurang lebih setiap pertemuan itu 3 jam atau 4 jam gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa sharing di sana, mulai dari mulai dari analisis CP, penyusunan TP, penyusunan ATP, lalu ada pembuatan modul ajar, lalu ada kurikulum operasional sekolah dan lain sebagainya yang semuanya berkaitan dengan IKM. Nanti kita bahas di sana bersama tentunya para fasilitator ahli yang sudah bergabung di Quanta. Ada Coach Dia, ada Coach Yuni, Coach Diwan, Coach Eri nanti, dan coach-coach yang lain yang mungkin yang bisa mendampingi Bapak Ibu semua sehingga bisa menerapkan atau mengimplementasikan IKM ini di sekolah Bapak Ibu semua.
Senang sekali rasanya bisa berbagi. Semoga kita bisa terus berkolaborasi, terus bekerja sama, dan bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Sekian dari kami. Jika Bapak Ibu semua merasa video ini bermanfaat, video ini bisa memberikan sesuatu nilai kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua bisa share, bisa like, bisa komen, dan jangan lupa untuk share ke rekan-rekannya yang lain gitu ya. Karena sebuah ilmu itu tentu akan lebih menancap ketika kita semua berbagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pendidikan. Oke.